Shalom, perkenalkan nama saya Sonia Tolaka. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas A semester 5. Melalui video ini, saya akan menjelaskan materi tentang watak dan tata nilai guru PAK. Pentingnya pembentukan watak dan tata nilai guru PAK dan juga sebagai hamba Tuhan. Seiring peningkatan profesi dan panggilan sebagai guru, haruslah dibarengi dengan pertumbuhan nilai-nilai hidup, karakter, dan spiritual, agar dalam menjalankan tugas, guru dapat menjadi teladan di hadapan murid-muridnya dan masyarakat. Watak dan tata nilai guru PAK. Standar hidup yang harus dimiliki yaitu rajin mempelajari firman Allah, hidup dalam doa, tekun beribadah, sungguh-sungguh dalam praktik iman, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pengharapan, kuat dalam iman karena iman adalah dasar keselamatan, mempraktikkan hidup dalam kasih, dan yang terakhir, setia. Sikap dalam menjalankan hidup. Sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus bisa hidup dalam memberikan waktu dan kesempatan kita untuk melayani Tuhan dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Kesulitan-kesulitan iman yang akan dihadapi oleh manusia yaitu ketidaktaatan, kebimbangan, pencobaan, kegagalan, luka batin, ketamakan, pengampunan, dan kekudusan. Materi yang berikut yaitu profil guru PAK. Dalam tugas sebagai guru PAK, ada dua hal yang terus digumuli dan bagaimana mengaplikasinya dalam menjalankan tugas sebagai guru PAK. Apakah guru PAK sebagai profesi atau panggilan? Ada yang mengatakan bahwa guru PAK adalah profesi karena menyangkut dengan profesi keguruan. Ada yang menyatakan sebagai panggilan karena itu adalah tugas dan panggilan Allah di dalam Yesus Kristus. Namun, profesi dan panggilan adalah dua hal yang melekat pada diri seorang guru PAK. Yang pertama, kualitas guru PAK. Kualitas guru PAK dapat dibagi dalam dua bagian penting yaitu kualitas iman dan kualitas profesional. Yang kedua, guru PAK profesional. Menurut Amin M. Hasan berpendapat bahwa profesionalisme menekankan pada penguasaan pengetahuan dan kemampuan manajemen berdasarkan strategi penerapannya. Menurut Mister berpendapat bahwa profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, bukan memiliki keterampilan tinggi tetapi memiliki pribadi yang dipersyaratkan. Sedangkan menurut Arifin, ia berpendapat bahwa pendidik atau guru yang profesional dalam konteks Indonesia dipersyaratkan harus mempunyai dasar iman yang kuat, penguasaan kegiatan profesi, mampu melakukan riset pendidikan, dan pengembangan kemampuan profesional secara berkesinambungan. Sehingga sebagai pendidik yang profesional harus mampu memiliki kepribadian yang matang dan berkembang, penguasaan ilmu yang kuat, keterampilan untuk membangkitkan minat pada bidang studi, dan pengembangan profesionalisme secara berkesinambungan. Seorang profesional adalah seorang yang menjalani profesi tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Ia juga dipercaya sangat ahli di bidang profesinya dan dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat berjalan lancar, baik dan mendatangkan hasil atau mencapai tujuan yang diharapkan. Ia bertanggung jawab atas pelayanannya dan memberi pertanggung jawab atas pelayanan yang dipercayakan kepadanya, bahkan bersedia digugat
bila pelayanannya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Guru PAK profesional adalah seorang yang menjalani profesinya sebagai guru PAK dalam keahlian, kecakapan, keterampilan yang sesuai untuk profesi guru PAK. Hal ini berkaitan dengan yang pertama, keterampilan atau kecakapan teknis. Artinya bahwa kecakapan atau keterampilan profesi teknis dapat dikembangkan melalui berbagai profesi pendidikan dan pelatihan sehingga guru PAK dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kedua, kecakapan organisasional. Artinya ketika suatu lembaga memiliki kecakapan atau keterampilan yang baik, maka dapat membantu untuk mencapai tujuannya dan lebih bertanggung jawab. Sebagai guru PAK, mereka harus mampu melaksanakan tugas mendidik dengan sungguh-sungguh, mencintai pekerjaan mereka, dan mengembangkan kebiasaan kerja yang baik, serta mempersiapkan diri dengan baik, teliti, tabah, disiplin, kerja, dan loyalitas bukan hanya kepada lembaga tetapi kepada Tuhan yang memanggil mereka ke dalam tugas pendidikan. Materi selanjutnya yaitu profil rohani guru PAK. Yang pertama, berpusat pada Yesus Kristus. Seorang guru PAK harus senantiasa memandang kepada Yesus Kristus. Dialah sumber dan pusat pengajaran Kristen. Mata dan hati kita harus terus memandang kepadanya, menurut kepribadiannya, mengikuti keteladanannya dan integritas dirinya, dan mengikuti komitmennya yang amat tinggi dalam mencapai tujuan misi penyelamatan kepada umat manusia. Yang kedua, meneladani Yesus sebagai guru agung, di mana Yesus selalu menjaga komitmennya dan menjalani panggilannya sebagai pengajar. Yesus selalu mengajar mulai dari kata dan perbuatan. Yesus selalu sabar dalam menghadapi murid-muridnya dan memiliki kedekatan dengan mereka. Materi selanjutnya yaitu teladan Yesus sebagai guru agung. Yang pertama, pelayanan Yesus. Secara relatif, hanya sedikit perincian yang dapat diberikan mengenai kehidupan Yesus sebelum pelayanan umumnya. Injil Matius mencatat penyingkiran ke Mesir dan kembalinya Yesus ke Nazaret. Lalu segera masuk ke dalam pelayanan Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan Kristus. Injil Lukas sendiri mengkaji kejadian Yesus di Bait Allah pada saat ia berumur 12 tahun. Di sana ada bukti mula-mula tentang kesadaran Yesus sebagai Mesias dan kematawan ilahinya. Anak laki-laki yang bernama Yesus itu membuat takjub orang-orang bijaksana pada zamannya karena pengertian dan jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan mereka. Sesudah penulisan kisah awal Yesus, tidak secara jelas dituliskan mengenai masa 30 tahun, tetapi yang pasti sudah disimpulkan bahwa Roh Allah tidak berniat untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia sekarang mengenai seluk-beluk kehidupan mula-mula Kristus. Namun, keterangan singkat ini cukup memberikan kesaksian mula-mula bagi pribadi Yesus dan memberi sedikit latar belakang bagi pelayanan Yesus sebagai guru agung. Yang kedua, Yesus sebagai guru agung. Sebagai guru agung, Yesus memiliki cara mengajar dalam 3 tipe, yaitu mengajar sebagai nabi. Dikarenakan tidak ada nabi yang lebih besar dari Yesus, maka pernyataan dan nubuatan yang diajarkan oleh Yesus lebih lengkap, lebih besar, dan lebih kompleks daripada semua pengajaran yang diberikan oleh orang-orang yang dijadikan nabi oleh Tuhan Allah. Nubuat Yesus yang terutama dan merupakan jawaban atas pernyataan murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan di dunia adalah yang pertama, adanya tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai zaman akhir. Dapat kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-14.
Yang kedua, tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba, yaitu masa kesengsaraan besar. Dapat kita lihat dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-28. Dan yang ketiga, apabila akhir zaman makin dekat, maka penganiayaan terhadap umat Allah akan makin hebat. Dapat kita lihat dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-9, hingga banyak orang akan meninggalkan Kristus. Dapat kita lihat dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Yang kedua, Yesus mengajar sebagai iman. Seperti halnya Sang Guru Agung mengajar dengan bentuk kenabiannya, demikian pula Yesus memenuhi syarat sebagai imam besar dan pengajaran dari semua syarat yang harus dimiliki sebagai iman agung. Sebagai seorang imam, Yesus menggenapi definisi utama bagi seorang iman, yaitu seorang laki-laki yang patut diangkat menjadi untuk bertindak bagi orang lain dalam perkara-perkara yang berkenan dengan Allah. Tidak hanya dalam pribadinya, melainkan juga dalam pekerjaannya, Yesus menggenapi pengajaran seorang iman, yaitu mempersembahkan korban-korban dan menjadi pengantara yang benar antara Allah dan manusia. Mengajar sebagai raja. Ketika Yesus datang, ia sebenarnya telah menggenapi tuntutan dari raja yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, walaupun secara penggenapan akan dilakukan kepenuhannya dalam pengajarannya sebagai raja dalam kedatangannya yang kedua kali. Dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat yang ke-15 mencatat bahwa penolakan terhadap pengajaran Kristus sebagai raja oleh bangsa-bangsa Israel berakibat ditundanya kedatangan 1000 tahun itu, tetapi tidak dapat mengubah kepastian dari penggenapan lengkap dari pekerjaannya sebagai seorang raja, dan tidak mengubah fakta bahwa di dalam pribadinya Yesus adalah Raja Israel. Secara keseluruhan, ketiga cara pengajaran Yesus sebagai iman, nabi, dan raja dapat dipahami sebagai cara yang mengomunikasikan keinginan Allah kepada manusia. Pengajarannya sebagai nabi adalah untuk menyatakan kebenaran Allah, pengajarannya sebagai imam berhubungan dengan pelayanannya sebagai juru selamat dan pengantara, dan pengajarannya sebagai raja adalah menginginkan haknya untuk memerintah atas Israel dan atas seluruh bumi. Materi selanjutnya yaitu guru profesional. Guru merupakan unsur penting dalam kegiatan belajar. Hal ini sangat beralasan karena gurulah yang membimbing peserta didiknya untuk belajar mengenal, memahami, dan menghadapi ilmu dunia tempat di mana ia berada. Dunia dalam hal ini mencakup dunia pengetahuan, dunia iman, dunia karya, dan dunia sosial budaya. Jadi, guru merupakan jembatan dan sekaligus agen yang mendorong peserta didik untuk menimba pengetahuan, pemahaman, atau bahkan memberikan kontribusi bagi dunianya. Yang berikut, guru dan kualitasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru tentunya dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup yang dianutnya, serta dipengaruhi juga oleh seluk-beluk pendidikan dan pengajaran yang telah dilaluinya. Sebagai guru Kristen, apabila ingin mengembangkan pemahaman tentang tugasnya, maka tentunya ia haruslah berakar pada iman Kristen. Iman Kristen pada dasarnya meliputi semua segi kehidupan secara utuh, jadi tidak hanya berbicara mengenai hal-hal surgawi, tetapi juga menyentuh panggilan hidup di dunia, termasuk dalam hal ini panggilan pendidikan dan pengajaran. Guru yang berkualitas adalah guru yang terus mengembangkan prinsip dan teorinya mengenai profesi keguruan. Hal ini dapat berkembang
dengan berbagai cara seperti belajar mandiri, mengadakan refleksi dari pengalaman kerja, dan menimba informasi melalui rekan-rekan seprofesinya. Pengajaran yang perlu dikembangkan guru haruslah tepat, relevan, dan terbuka terhadap informasi baru. Kesuksesan tugas guru sangat terletak pada kemauan guru secara pribadi untuk berkembang. Selain itu, guru profesional harus memiliki konsep diri yang baik, tepat, dan relevan bagi tugas keguruannya. Oleh karena itu, guru harus bertumbuh dalam aspek kepribadian, mengembangkan pemahaman tentang belajar, dan harus yakin akan profesi belajar itu sendiri untuk pengembangan dirinya. Materi selanjutnya yaitu kompetensi guru pak. Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam suatu pendidikan yang diasuhnya. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai dan diaktualisasikan oleh guru dalam tugasnya sebagai guru. Ada beberapa ruang lingkup kompetensi guru, yaitu yang pertama kompetensi pedagogi, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, yang keempat kompetensi profesional, dan yang kelima kompetensi spiritual. Baik, demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.